Nomor 21. Perhatikan gambar susunan papan berikut. Diketahui keliling papan satuan adalah 24 desimeter. Keliling papan satuan itu berarti yang ini ya. Papan satuan ini. Kelilingnya 24 desimeter. Kemudian kita diminta menentukan nilai P dan Q. Kemudian keliling dan luas dari susunan papan ini berapa? Kita cari dulu untuk nilai P atau Q. Untuk kelilingnya di sini besarnya 24. Kalau kita lihat pada susunan papan yang ada di sini, yang ini segini, yang bagian panjang alias yang Q ini kan sama dengan Q. Nah, ini nilainya ternyata sama dengan 1, 2, 3, 4. 5 panjang, 5 kali panjang yang P, 5P. Berarti nilai Q itu sama dengan 5P. Sehingga ketika kita substitusikan ke rumus kelilingnya, karena ini diketahui keliling dari sebuah persegi panjang itu kan 2 kalikan panjang tambah lebar. Nah, itu sama dengan kelilingnya. Karena panjangnya itu adalah Q, kemudian lebarnya itu P, berarti kita gantikan dengan 2 variabel itu. Nah, nilai Q besarnya sama dengan 5P. Ini kita gantikan ke sini. Kelilingnya sudah tahu 24. Nah, ini masing-masing ruas itu kita bagi 2. Ini kalau dibagi 2 kan 1. Ini bagi 2, 12. Sehingga 5P tambah P, nah nilai 6P itu sama dengan 12. Maka P sama dengan 12 dibagi 6. Ini nilainya sama dengan 2. Oke, untuk nilai P sama dengan 2. Jadi, untuk pernyataan yang pertama itu benar. Kita tidak memilih yang kedua. Sehingga untuk susunan papan di sini bisa kita lihat. Nah, ini berarti besarnya 5P. 5 kali 2, di sini 10. Kemudian yang bagian sini, yang bagian tingginya, ini Q tadi kan 10, di sini 10. Kemudian tambah 2, 12. Nah, seharusnya itu 12. Nah, untuk tinggi susunan papannya 12. Sehingga kelilingnya 2 kali 12 ditambah 10. Kalau kita hitung, ini berarti 2 kali 22, 44. Nah, pernyataan yang ketiga ternyata tepat. Sehingga kita pilih jawabannya 1 dan 3. Nomor 22, perhatikan gambar. Diberikan pernyataan-pernyataan. Baik, kita langsung saja untuk nomor 22 ini kita selidiki pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama kita selidiki untuk nilai C. Nilai C apakah benar 130 derajat? Oleh karena itu kita lihat nilai C itu posisinya ada di mana. Nah, di sini ternyata 5C. 5C ada di sini. Kalau misalnya kita lihat sekilas ya, ini kita belum bisa langsung menentukan nilai C ini korelasinya dengan sudut lain itu bagaimana. Maka kita cek coba yang B. Nah, untuk mengecek yang B atau pernyataan yang kedua ini justru bisa lebih cepat. Karena kita tahu di sini bahwa nilai B ada di sebelah sini. Untuk sudut yang sama dengan 2B nilainya adalah di sebelah sini. Atau yang sehadap namanya, 2B. Posisi 2B di situ, kemudian kita tahu bahwa sudut-sudut yang saling berpelurus nilainya 180 kalau misal dijumlah. Dengan demikian nilai dari 2B ini sama dengan 180 dikurangi 110. Sisanya berarti alias 70 derajat. 2B nilainya 70 derajat, maka nilai B sama dengan 70 bagi 2, 35 derajat. Setelah kita ketahui bahwa nilai B 35 derajat, maka kita mengetahui juga bahwa pernyataan yang kedua ini benar. Lanjut. Kemudian kita akan menyelidiki apakah akan mencari C dan D atau A dan C. Nah, kita lihat untuk yang nilai A. Nilai A ini berpelurus dengan sudut yang besarnya 50 derajat. Otomatis nilai A-nya berarti 180
dikurangi 50 derajat, yakni 130 derajat. Nah, kemudian nilai C sekarang. Di sini hubungan antara sudut A yang sudah kita temukan besarnya, dengan 5C yang ada di sini adalah dalam berseberangan. Ingat bahwa sudut-sudut yang saling dalam berseberangan hubungannya itu besarnya sama di sini. Karena nilai A kan sama dengan yang ada di sini A. Berarti kan otomatis kalau ini bertolak belakang, maka besarnya sama. Dengan demikian, nilai 5C itu ternyata besarnya sama dengan sudut A alias 130 derajat. Jadi di sini kita tuliskan bahwa nilai 5C besarnya 130 derajat. 130 derajat. Maka nilai C sama dengan 130 bagi 5. 13 bagi 5 itu 2. Kemudian masih sisa 3. 30 bagi 5 itu 6. 26 derajat. Nah, kita temukan bahwa nilai C-nya 26 derajat. Sehingga kita bisa menentukan di sini untuk nilai A kurangi C. Nilai A tadi besarnya 130 derajat dikurangi 26 derajat sama dengan 104 derajat. Sehingga pernyataan yang keempat ini tidak tepat. Maka kita pilih pernyataan yang ketiga sebagai pernyataan yang benar. Sehingga jawabannya 2 dan 3, C. Nomor 23. Nomor 23, perhatikan gambar. Di sini ada sebuah taman A, B, C, D, E, F berbentuk seperti pada gambar. Nah, bentuknya itu layang-layang dengan panjang diagonal AC 21 meter. Langsung kita beri keterangan di sini. Panjangnya itu 21 meter. 21 meter. Dan ADEF berbentuk trapesium sama kaki. Sekeliling taman akan dipasang pagar. Biaya pemasangan pagar itu di sini diketahui tiap meternya 60.000. Maka biaya pemasangan pagar keseluruhan. Untuk menentukan biaya pagar keseluruhan, maka kita harus tahu dulu untuk panjang sekeliling kebunnya ini berapa meter, sehingga nanti kita bisa kalikan dengan biaya per meternya. Untuk itu kita harus mencari atau menghitung dulu keliling dari kebunnya. Keliling kebun kita hitung dulu. Nah, setiap sisi dari kebunnya apakah sudah diketahui? Kita lihat dari sini, dari bawah 28. Kemudian kita jumlahkan dengan yang sebelah sini. Nah, ternyata itu belum tahu. Kita cari tahu dulu. Kita perhatikan di sini, dalam soal diketahui bahwa trapesiumnya merupakan trapesium sama kaki. Berarti panjang yang ada di sebelah sini dan sini itu sama. Otomatis yang ada di sini, sisanya ini dan ini, itu juga sama. Nah, FA itu 28, segini. Sementara segini itu sama dengan 12 AD. Maka sisanya 28 kalau dikurangi 12, itu 16. 16 kalau dibagi 2, 8. Jadi, panjang yang ada di sebelah sini, ini 8, sini juga pasti 8. 8, kemudian mana lagi nih yang bisa dicari? 8, oh ini, atasnya. Kalau di sebelah sini itu 8, berarti atasnya, sini juga pasti 8. Sini juga 8. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku yang memiliki sisi miring 17, 8, satunya berapa? Kita ingat lagi beberapa triple Pythagoras ya, sambil kita ingat-ingat. Atau bagi yang belum hafal itu kita hafalkan bersama-sama. Triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Karena ini bakal membantu kita biar ngitungnya itu lebih cepat. Oke, dari 3, 4, 5. Kemudian 5, 12, 13. Kemudian 7, 24, 25. Itunya 8, 15, 17. Nah, ini kita hafalkan depannya ya, 3, 4, 7, 8. Nah, yang lainnya itu berurutan. Misalnya 45, 12, 13, 24, 25, 15, 17. Tuh. Kemudian yang akan kita gunakan untuk menentukan yang ini, yang
sebelah sini. Nah, itu kita gunakan yang 8, yang ada 8 sama 17-nya. Ternyata satunya itu 15. Satunya 15. Jadi, yang sisi siku-siku yang sebelah sini itu 15. Di sini 15. Nah, AC tadi udah tahu panjangnya 21. Berarti kalau bawahnya 15, otomatis atasnya itu sisanya 21 kurang 15, 6. Di sini juga kita bisa menggunakan triple Pythagoras untuk menentukan sisi miring dari segitiga siku-siku yang terbentuk dari layang-layang ini. Jadi kalau dilihat di triple Pythagorasnya memang nggak ada 6, 8, satunya berapa. Tapi ini bisa kita sederhanakan untuk angkanya 6, 8, nah ini bisa kita bagi 2. Kalau kita bagi 2, yang satu 3, yang satu 4, nah pasti yang satunya, kita lihat di sini yang ada 3, 4, satunya 5. 3, 4, satunya 5. Jadi kita pakai yang ini. 3, 4, 5. Satunya 5. Sini 5. Kemudian kita kembalikan ke atas lagi. Jadi kita kalikan 2, satunya berarti 10. Nah, maka sisi miringnya kita dapatkan di sini panjangnya 10 meter yang sini. Kalau di situ 10 berarti otomatis yang ada di sini juga 10. Dah. Oke, mana lagi yang belum diketahui? Oh, yang ini tadi ya. Di sini tadi udah kita temukan untuk panjangnya 15. 15, 8. Nah, kita gunakan yang ini lagi. 8, 15, satunya pasti 17. Sebenarnya ini tadi kan yang sini sama dengan yang sini. Ini sama dengan yang ini 17. Jadi tidak dicari, itu sebenarnya sudah tahu dengan menggunakan sifat-sifat trapesium sama kaki dan layang-layang. Oke, 17. Semuanya sudah kita tentukan untuk sisi yang ada di tepinya, maka kita tinggal menjumlahkan dari 28, kemudian 17, tambah 12, tambah lagi, berapa lagi? 12, 10 tambah 10, itu ini 20, 20 tambah 17, 20 tambah 17 itu 37, jadi ini langsung kita tambahkan dengan 37 saja. 28 ditambah 17, 28 tambah 7 itu kan 35, 35 tambah 10, 45, 45, kemudian ditambah dengan yang ini 12 tambah 37 itu 49. Kalau dijumlahkan dengan 45 itu 94. Nah, kita bisa menghitung biaya keseluruhannya dengan mengalikan 94 dengan biaya per meternya tadi 60.000. 94 kalau kalikan 60, kita coret-coret di sini. 94 kali 6. 4 kali 6 itu 24, masih nyimpen 2. 9 kali 6, 54, tambah 2, 56. Ini 564. Kita tulis hasilnya di bawah sini ya. Ini 564. Masih punya 0 sebanyak 4. Jadi langsung kita tambahkan nolnya 4. Nah, untuk biaya pemasangan pagar secara keseluruhan itu berarti kita dapatkan di sini 5.640.000. Jawabannya berarti yang D. Nomor 24. Perhatikan gambar. Diketahui luas persegi ABCD sama dengan 36 cm persegi. Yang diminta tentukan adalah luas daerah yang diarsir. Luas daerah yang diarsir. Jadi ini ada sebuah segitiga. Kalau misal kita cuma lihat segitiganya secara keseluruhan, kita akan sulit untuk menentukan luasnya. Tapi coba kita bagi-bagi segitiga ini sehingga nanti jadi bangun yang bisa kita lebih mudah untuk menentukan luasnya. Nah, ini kita bagi 2. Jadi di sini ada segitiga yang atas ini ya. Kita arsir dulu. Nih. Nah, yang atas itu berarti alasnya yang ini, yang bawah sini, kemudian tingginya yang ini. Kita harus tahu dulu untuk panjang ini yang merupakan sisi dari persegi satuannya. Kita ingat ketika sebuah persegi itu punya luas tertentu, nah, maka kita bisa menentukan sisinya dengan menarik akar luasnya ini. Jadi sisi sama dengan akar 36. Nah, akar 36 itu kan 6. Maka untuk panjang sisinya di sini 6. Nah, berarti segitiga yang atas ini punya alas sepanjang 12, kemudian tingginya 6. Nah, ini bisa kita tentukan luasnya. Nah, sekarang segitiga yang bawah.
Ini merupakan segitiga tumpul yang terbalik. Jadi alasnya itu ada di sini 12 juga. Tingginya ya yang sini juga. Tingginya itu ternyata juga 6. Berarti kita bisa menentukan luas dari bangunnya itu dengan cara karena alas dan tingginya sama, kita langsung tentukan luasnya dengan satu segitiganya tadi alas sama tingginya sama, alasnya 12, tingginya sama-sama 6. Nah, segitiga itu kan bisa dicari dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini kita harus kalikan 2. Karena ada 2 segitiga yang punya alas 12 dan tinggi 6. Nah, masing-masing berarti nanti luasnya akan sama. Meskipun bentuknya beda ya. Tinggal kita hitung. Ini kita sederhanakan dulu. 2 bagi 2, 1, 12. Dikalikan 6. 6 kali 2, 12. Masih nyimpen 1. 6 kali 1, 6 tambah 1, 72. Nah, sudah kita temukan untuk luas daerah yang diarsir itu 72 cm persegi. Nomor 25, perhatikan gambar. Diketahui ABD dan ACD. ABD itu berarti yang mana ini? ABD. Oh ini segitiga ini. Dan ACD merupakan segitiga siku-siku. Jarak pandang dari jendela B ke prajurit D. Dari B ke prajurit D. Berarti dari sini ini B ke D. Itu diketahui di situ 26 meter. Kemudian dari jendela C ke prajurit D ini ke sini 40 meter, 40. Dan jarak prajurit A ke D 24 meter. A ke D di sini 24 meter. Maka jarak jendela B ke C yang diminta tentukan itu yang sebelah sini. Nah, ini berapa? Kita fokus dulu untuk segitiga yang bawah. Segitiga yang bawah itu punya sisi miring 26 dan sisi siku-siku 24. Kita ingat triple Pythagoras yang sudah kita list tadi, tapi biar semakin mantap ingatannya, kita ulangi lagi ya. Triple Pythagoras. Dari yang paling kecil 3, 4, 5. 5 selanjutnya 12, 13. Kemudian 7. Nah, belakangnya berurutan juga 24, 25. Kemudian 8, 15, 17. Nah, 26 sama 24 ya nggak ada di situ, tapi bisa kita sederhanakan angkanya 24, 26 ini bisa dibagi 2. 24 bagi 2 12. Ini 13. 12, 13. Nah, kita gunakannya ini berarti satunya itu 5. 12, 5, 12, 13. Nah, ke atas. Berarti kali 2 10. Berarti yang sebelah sini 10. Kita temukan yang sebelah sini panjangnya 10 meter. Selanjutnya kita mencari yang besar, yang ADC, yang segini. Nah, di sini 40. Mohon maaf untuk segitiga siku-sikunya tidak sempurna karena hanya ilustrasi saja. Kemudian yang bawah itu 24. Yuk kita sederhanakan dulu. 40, 24. Nah, ini masuk kemana ya kira-kira? 24 ini 40. Masing-masing bisa dibagi 8. Oke, kita bagi 8. 24 kalau dibagi 8 itu dapat 3. 40 bagi 8 itu dapat 5. Nah, 3, 5, satunya 4. Nah, kita highlight di sini. 3, 5 berarti satunya 4. Tinggal kita kembalikan lagi ke atas dengan mengalihkan 4 dan 8. 4 kali 8 32. Berarti satunya 32. Tadi 10. Ini berarti 32. Dah. Berarti AC ya. Ini AC berarti dari atas ke bawah 32. Karena yang diminta tentukan adalah jarak jendela B ke C, berarti kita langsung menghitung saja
bahwa untuk menentukan jarak B ke C itu bisa kita cari dengan mengurangi AC dengan AB. AC tadi sudah kita tentukan panjangnya 32, dikurangi dengan AB, AB-nya 10. Maka panjangnya atau jaraknya itu 22 meter. Jawabannya yang A. Nomor 26, perhatikan gambar. ABCE adalah bangun persegi panjang, di mana AB panjangnya 28 cm. Kita beri keterangan di sini, panjang AB 28 cm. Luas daerah diarsir, yang diarsir adalah daerah diarsir. Kalau kita perhatikan di sini, memang lumayan rumit ya, tapi kita bisa melihat ini jadi sebuah bangun yang lebih sederhana kalau kita fokus ke beberapa bagian tertentu. Misal, kita fokus dulu untuk bagian yang sini, yang kayak kelopak ini ya. Nah, ini kalau misalnya pernah mengerjakan bangun yang kayak batik kawong itu pasti langsung kepikiran, oh berarti ini dari sebuah 1/4 lingkaran dikurangi dengan luas segitiga. Tapi nanti coba kita lihat kayak gimana. Jadi kita fokus dulu untuk yang bangun ini ya. Ini. Nah, kita coba gambarkan secara terpisah di sini. Kalau kita lihat ini jadi satu, memang kita kesulitan untuk menentukan luasnya. Tapi kalau misal kita lihat separuhnya dulu, separuhnya. Jadi kita ini ya. Nah, kita ambil yang bagian sini dulu. Yang ini. Nah, kita ambil yang bagian itu ya. Kita gambarkan di sini. Jadi ada 1/4 lingkaran. Kalau digambarkan ini, 1/4 lingkaran. Kemudian nanti akan kita kurangi dengan luas segitiga. Jadilah nanti ketemu luas setengah kelopaknya ini. Jadi kita ceritanya mau mencari yang ini, yang merah. Nah, caranya untuk menentukan luas yang merah ini adalah kita kurangi keseluruhannya. Keseluruhannya ini kan bentuknya 1/4 lingkaran. Jadi kita kurangi luas 1/4 lingkaran. Luas 1/4 lingkaran dengan luas segitiganya. Luas segitiga. Oke, masing-masing kita cari untuk luasnya. Kita perhatikan dulu. Di sini panjang AB 28 cm. Maka kita bisa menentukan panjang jari-jari yang ini, yang 1/4 lingkaran ini ya, dengan membagi AB dengan 4. Karena ini ada 4, 1, 2, 3, 4, di mana masing-masing panjangnya itu sama. 28 dibagi 4 itu 7. Berarti jari-jari dari 1/4 lingkaran ini 7. Kalau misal jari-jarinya 7, maka kita nanti akan gunakan pi 22/7, 22/7. Nah, di sini sebenarnya udah diketahui juga. Kita tuliskan dulu untuk rumusnya, itu kan pi r kuadrat luas lingkaran. Pi r kuadrat itu kalau misalnya lingkaran penuh, berarti ini harus kita kalikan 1/4. Kita pasang dulu pi-nya 22/7, kalikan r-nya 7 kali 7 kali 1/4. Ini nanti dulu aja ya yang luas segitiga. Berarti tinggal kita hapus dulu biar. Oke, ini masih bisa disederhanakan juga. Yang ini 22 kalau dibagi 2 dapat 11. 4 kalau dibagi 2 dapat 2. Jadi kita kalikan 11 kali 7 itu 77/2. Nah, ini untuk luas 1/4 lingkarannya. Kemudian selanjutnya kita cari untuk luas segitiganya. Luas segitiga bisa kita cari dengan rumus alas kali tinggi dibagi 2. Alas dari segitiganya itu 7 kali tingginya juga 7. Karena ini kan jari-jari juga. Tingginya 7 dibagi 2. Berarti hasilnya 49/2. Nah, jadi untuk menentukan luas yang merah, ini tinggal kita kurangi luas 1/4 lingkarannya. Luas 1/4 lingkaran dikurangi dengan luas segitiga. Luas 1/4 lingkarannya tadi besarnya 77/2 dikurangi luas segitiga. Luas segitiganya 49/2. 77 kalau dikurangi 49 itu 28 dibagi 2 14. Dah, ini untuk setengah kelopaknya.
ya. Nah, di sini kan ada 2 kelopak. Kalau 2 kelopak berarti harus kita kalikan 4. Jadi ini kita hitung di sini ya. Luas 2 kelopak gini. 2 kelopak. 2 kelopak sama dengan 4 kali 14. 4 kali 14 itu sama dengan 56. Nah, ini udah ketemu untuk yang bagian ini, yang kelopaknya. Sekarang kita fokus ke yang ini, yang ada di sini. Nah, ini. Oke, untuk memudahkan kita melihat, kita tutup dulu yang ada kelopak-kelopaknya ini. Di ini sementara kita hapus dulu. Nah, dah. Tuh. Nah, bisa. Oke, yang itu kita tutup dulu ya, guys. Ini dikecilin aja biar kelihatan garis-garisnya. Dah. Oke, kalau kita lihat di sini ada setengah lingkaran besar yang diameternya itu 28. Kita pertegas di sini untuk lingkarannya. Ini yang ini ya. Ini adalah setengah lingkaran. Jadi untuk menentukan luas yang merah-merah itu bisa kita tentukan dengan mengurangi luas setengah lingkaran yang besar. Nah, kita kurangi dengan di sini ada sebuah setengah lingkaran kecil. Terus ini ada 1/4, kalau digabung dengan yang sebelah sini jadi setengah juga. Setengah tambah setengah jadi 1 lingkaran. Nah, jadi ini kita gabungkan saja. Jadi yang setengah lingkaran besar tadi dikurangi dengan luas lingkaran yang kecil. Ini nggak jelas kalau di sini. Luas setengah lingkaran yang besar dikurangi luas 1 lingkaran yang kecil, dikurangi lagi sama yang persegi panjang yang ini. Yang ini. Nah, itu kita kurangnya gitu. Luas persegi panjang. Masing-masing kita tentukan dulu untuk luasnya. Yang pertama, luas lingkaran yang besar. Setengah kali luas lingkaran yang besar. Separuhnya. Setengahnya ya, kita cari yang separuhnya. Jadi setengah kali pi r kuadrat. Setengah kalikan pi. Pi-nya tadi 22/7, kalikan, kalau diameternya 28 berarti jari-jarinya 14. Kali 14 kali 14. Nah, tinggal kita sederhanakan. Ini 14 bagi 7 dapat 2. Yang ini bisa disederhanakan. Sehingga di sini tinggal kita kalikan 22 dengan 14. 8 2 28 8 308. 308. Udah, itu yang luas lingkaran besar. Yang luas lingkaran kecil langsung kita cari di sini aja. 2 pi r kuadrat 22/7 kalikan r kuadrat. R kuadratnya di sini 7. 7 kali 7. Ini berarti 22 kali 7 154. Terus yang ini yang persegi panjang ini kan 14 segini, 14, panjangnya 14, lebarnya 7. Berarti 14 kali 7. Kita hitung dulu. 14 kali 7. 98. 98. Luas persegi panjangnya itu berarti 98. 14 kali 7. Oke, tinggal kita carinya ini. Yang merah-merah. Kita kurangi yang besar 308. Kita kurangi dengan 154. Kita kurangi lagi dengan yang 98. Oke, kita tentukan hasilnya ya. Yang setengah lingkaran besar luasnya 308. Kita kurangi dengan luas 1 lingkaran kecil 154. Itu 154. Ini hasilnya 154. Kemudian kita kurangi dengan 98. 154 kurangi 98. 14 kurangi 8 itu 6.
Sudah dipinjam 1 tinggal 14. 14 kurangi 9, 56. Nah, untuk luasnya ternyata 56 juga. Kita tuliskan di sini untuk luas dari sebuah setengah lingkaran. Setengah lingkaran, tadi ya awalnya setengah lingkaran, kemudian dikurangi dengan luas persegi panjang. Ini kurangi dengan luas persegi panjang, dikurangi yang luas lingkaran kecil. Yang ini sini sama sini. Ini hasilnya tadi kita dapatkan sama dengan 56 juga. Jadi ini kita tinggal jumlahkan 12 simpan 1. 10 tambah 1 11. Berarti hasilnya 112 cm persegi D. Nomor 27. Nomor 27 kita diminta untuk menentukan keliling dari bangun datar yang ada pada ilustrasi di atas. Sedangkan untuk informasi yang diketahui, yang pertama itu panjang AB 28. Kita cari panjang AB. AB merupakan diameter dari sebuah lingkaran, ya. Ini panjangnya 28. Ini kalau kita lihat adalah sebuah setengah lingkaran, kemudian di 28 ini merupakan diameternya. Oke, sebelumnya untuk menentukan keliling maka kita harus menjumlahkan seluruh lintasan yang ada pada bangun ini. Yang pertama ya, kita tentu harus menghitung yang ini ya, yang lingkaran besar. Kalau kita gabungkan, yang ada di kiri itu setengah lingkaran, yang kanan ini juga setengah lingkaran. Kalau digabung jadilah sebuah lingkaran yang memiliki diameter, kita lihat dari atas sampai bawah. Tadi kan ini 28 berarti sini juga 28. 28 tambah 28 lagi. 28 tambah 2 berarti 28 kali 3. Ini panjangnya 28 kali 3. 8 kali 3 24. Nyimpen 2 6 8 4. 84 untuk diameter yang lingkaran besar. Kita cari dulu keliling yang lengkungan ini. Keliling lingkaran besar sama dengan, untuk mencari keliling dari sebuah lingkaran kita menggunakan rumus pi kalikan diameter. Pi-nya 22/7 karena diameternya itu bisa dibagi 7. 84 kalau dibagi 7 itu 12. 12 dikalikan 22 hasilnya 264. 264. Kemudian kita mencari lengkungan-lengkungan yang kecil ini. Kalau kita perhatikan, lengkungan-lengkungan kecil ini merupakan setengah lingkaran. Yang ini juga setengah lingkaran. Kalau digabung jadi satu lingkaran. Yang ini setengah lingkaran juga. Kalau digabung sama yang sebelah sini jadi satu lingkaran penuh. Maka kita dapatkan untuk yang lengkungan yang kecil-kecil ini sama dengan keliling dari dua buah lingkaran yang diameternya 28. Jadi pi kalikan diameter kemudian kalikan 2. Pi-nya 22/7 dikalikan diameternya 28 kalikan 2. Kita sederhanakan dulu. 28 kalau dibagi 7 dapat 4. 22 dikalikan 8. Hasilnya berapa? 176. Oke, itu 176. Setelah itu, tinggal kita cari keliling secara keseluruhan dengan menjumlahkan seluruh lintasan yang ada. Tapi sebelumnya, coba kita perhatikan yang BG. Ini kan kita juga akan melintasi yang sebelah sini. Jadi untuk BG kita perhatikan panjangnya sama dengan AB. Jadi sama juga. Yang sebelah sini itu juga 28 sini. Yang ini juga 28. Dah.
Oke, kita jumlahkan keseluruhannya. Untuk keliling totalnya, nah yang biru, itu yang biru tadi 264. Kemudian lintasan yang merah alias yang lingkaran kecilnya itu 176. Jangan lupa juga untuk menambahkan yang ini, yang sini sama yang sini. 28 tambah 28. Nah, ya, jadi ini dari sini set, ini harus kita jumlahkan semua. Oke, kita jumlahkan. Ini lebih baik kita jumlahkan secara bersusun biar kita tidak bingung. 4 tambah 6, 10, masih nyimpen 1. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 7, 14, masih nyimpen 1. 2 tambah 1 tambah 1, itu hasilnya 4. 440. 28 tambah 28, 56. Ini kita jumlahkan. Hasilnya itu 496 cm. Nah, kita dapatkan di sini untuk keliling dari bangunnya adalah D, 496 cm.